teman-teman tahu apa itu benda hitam? Apakah teman-teman mendefinisikan bahwa benda hitam adalah benda yang berwarna hitam? Seperti ini atau seperti ini? Namun, dalam fisika, benda hitam memiliki penjelasan tersendiri. Mari kita cari tahu pengertian benda hitam dalam fisika pada video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun KD yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Oke, sebelum kita mulai mempelajari KD tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun judul dari materi yang akan kita bahas adalah fenomena kuantum, yang terdiri dari hukum Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, dan teori kuantum Planck. Oke, langsung saja kita ke materinya. Suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Begitu bunyi hukum Stefan Boltzmann. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa energi persatuan waktu nilainya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau bisa dikatakan juga, laju radiasi suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Rumus hukum Stefan Boltzmann dapat kita rumuskan sebagai berikut. E per A dikali T sebanding dengan T pangkat 4. E per T adalah daya, jadi bisa kita tuliskan menjadi P per A sebanding dengan T pangkat 4. P per A adalah intensitas, jadi bisa kita tuliskan intensitas sebanding dengan T pangkat 4. Jadi kesimpulannya, intensitas sama dengan E per A dikali T. Dari perbandingan-perbandingan tersebut, dapat kita nyatakan intensitas sama dengan E sigma T pangkat 4. Atau jika kita ubah I menjadi P per A, dapat kita ubah menjadi P sama dengan E sigma T pangkat 4 dikali dengan A. Nilai emisivitas atau E memiliki rentang dari 0 sampai 1. Benda hitam sempurna memiliki nilai E atau emisivitas sama dengan 1. Benda dengan permukaan mengkilap memiliki nilai emisivitas mendekati 0. Kemampuan benda dalam memancarkan energi sama dengan kemampuan benda dalam menyerap energi. Benda hitam sempurna memiliki kemampuan meradiasi dan menyerap energi yang baik. Untuk benda hitam sempurna dengan emisivitas sama dengan 1, mampu melakukan radiasi dengan sempurna. Hal inilah yang disebut dengan radiasi benda hitam. Oke teman-teman, marilah kita cek contoh soal berikut. Silakan di-pause dulu video ini untuk mengerjakannya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dalam soal telah diketahui A, T, sigma, dan E. Langsung saja kita masukkan ke rumus P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Lalu bisa kita dapatkan hasilnya yaitu 340,2 watt. Hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien melakukan penelitian secara empiris dengan menghubungkan antara temperatur dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Wien menemukan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum yang diradiasikan suatu benda bergeser ke arah yang lebih pendek ketika suhu benda dinaikkan. Rumus hukum pergeseran Wien dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan lambda maksimal, yaitu panjang gelombang pada intensitas maksimum dengan satuan meter, dan T suhu mutlak dengan satuan Kelvin,
dan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin merupakan konstanta Wien. Setelah memahami hukum pergeseran Wien, marilah kita mencoba soal latihan berikut. Silakan teman-teman mempause terlebih dahulu video ini. Oke, langsung kita lihat pembahasannya. Diketahui dari soal, yaitu suhu sebesar 37 derajat Celcius, kita ubah menjadi 310 Kelvin. Lalu, nilai konstanta Wien yang bernilai 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Lalu yang ditanya adalah lambda maksimum. Lambda maksimum sama dengan C per T, yaitu 2,9 dikali 10 pangkat min 3 per 310. Lalu hasil yang kita dapat adalah 9,35 dikali 10 pangkat min 6 meter. Teori kuantum Planck. Permukaan benda hitam tersusun atas atom-atom. Ketika permukaan ini memiliki suhu lebih dari 0 Kelvin, atom-atom akan bergetar dengan frekuensi tertentu. Pada akhir tahun 1900, Max Planck mengemukakan pendapatnya yang sangat radikal. Karena apa yang dikemukakan Planck sangat bertentangan dengan pendapat para ahli saat itu. Menurut Planck, energi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskrit atau diskontinu, yaitu berupa paket-paket energi yang besarnya E sama dengan NhF. Dengan E adalah energi berupa joule, N bilangan asli, H konstanta Planck, dan F adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz. Jika suatu atom menyerap satu paket energi, maka energinya bertambah sebesar 1 Hf. Dan sebaliknya, jika memancarkan satu paket energi, maka energinya akan berkurang sebesar 1 Hf. Gagasan Max Planck ini baru menyangkut permukaan benda hitam saja. Kemudian, Albert Einstein memperluas gagasan tersebut, yang dengan teori kuantum menyatakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut dengan foton. Teori-teori yang dikemukakan sebelum tahun 1900 sering disebut dengan fisika klasik, sedangkan teori-teori yang dikemukakan setelah tahun 1900 sering disebut dengan fisika modern. Untuk lebih memahami teori kuantum Planck tersebut, marilah kita coba menyelesaikan contoh soal berikut. Hitung besarnya energi foton dari cahaya merah yang memiliki frekuensi 3 kali 10 pangkat 14 Hz dengan H atau konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Silakan pause soal ini terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas. Diketahui dari soal ada F dan H. F atau frekuensi memiliki nilai 3 kali 10 pangkat 14 dan H atau konstanta Planck bernilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Kita jawab menggunakan rumus E sama dengan NhF. E sama dengan 1, N1, dikali dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34, dikali 3, dikali 10 pangkat 14. Hasilnya kita dapatkan yaitu 1,989 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Contoh aplikasi fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar laser. Sinar laser dapat membantu kehidupan manusia dalam bidang industri dan kesehatan. Contohnya sebagai terapi untuk penderita rambut rontok dan sebagai alat untuk memotong bongkahan kayu dan bongkahan besi. Ternyata fisika sangat dekat bukan dengan kehidupan kita? Ternyata tidak. Oke teman-teman semua, marilah kita budayakan untuk rajin membaca buku. Tidak hanya buku pelajaran, namun juga buku tentang ilmu-ilmu yang lain, agar pengetahuan kita dapat terus berkembang dan berguna bagi bangsa dan negara. Sampailah kita pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Oke teman-teman sekalian, telah sampailah kita di penghujung video pembelajaran. Saya mohon maaf jika pada penyampaian materi atau penyampaian kata-kata saya memiliki banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ditunggu kritik dan sarannya.
karena kritik dan saran dapat membangun pembelajaran kita menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, saya Ridho Lazuardi Wahyudi dari kelas 12 MIPA 9. Tetaplah tanam kejujuran, karena kejujuran adalah hal yang terpenting. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.